punya fikir dan risau agar supaya dirinya, anak istrinya, keluarganya, tetangganya, bahkan orang di kampung, umat Islam seluruh alam ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengamalkan agama secara sempurna agar mereka bisa bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari api neraka, dan insya Allah bisa masuk surga secara berjamaah. Bahkan fikir baginda Rasulullah SAW yang harus patut kita ikuti sebagai penyuluh agama. Bagaimana kita penyuluh agama ini memikirkan risau agar supaya diri kita, anak istri kita, keluarga, umat Islam seluruh alam ini, bahkan umat manusia ketika meninggal mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan hari ini teman-teman, hari ini menjadi tanggung jawab besar buat kita penyuluh. Ketika teman-teman kita yang ada di kantor ini kemudian tidak bisa hadir melaksanakan sholat zuhur, demi Allah ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita penyuluh agama. Maka saya berdiri di sini, ini bagian daripada untuk mengingatkan untuk diri saya dan kepada kita semua. Insya Allah teman-teman penyuluh bisa bersedia, insya Allah. Insya Allah. Baik, saya masuk ke topik materi kultum saya pada hari ini. Saya masih memilih judul materi saya ini. Baik, judul materi kultum saya pada hari ini tentang tenang, dunia ini hanya sementara. Tenang, dunia ini hanya sementara. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang duduk di sini mungkin ada yang umurnya sudah 60 tahun lebih. Atau mungkin ada yang umurnya sudah 50 tahun lebih, atau 40 tahun dan seterusnya. Dan dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini, kadangkala kita merasa lelah, capek, jenuh dengan dinamika kehidupan yang kita alami. Bisa saja atau mungkin Pak Rifandi Ponto ini pernah merasakan lelah karena begitu banyak menunggu pekerjaan. Manusia normal seperti itu. Atau mungkin Ustadz Milis pernah merasakan jenuhnya atau lelah dengan kehidupan. Karena apa? Karena begitu banyak pekerjaan dan sudah deadline, dikejar waktu. Atau mungkin kita rasa capek lelah dengan dunia ini karena kondisi ekonomi kita. Atau mungkin ekspektasi orang kepada kita yang begitu tinggi, atau sebaliknya ekspektasi kita kepada dunia yang menginginkan ini, membangun rumah yang besar, menginginkan mobil yang mewah dan sebagainya, dan itu tidak kesampaian, sehingga kemudian ini yang menjadi buah pikiran, akhirnya menjadi beban hidup dan sedang bernafas setengah mati. Maka kata ulama, tipsnya adalah apa? Coba tarik nafas panjang-panjang dalam-dalam dan kemudian kita keluarkan perlahan dan ucapkan dengan hati yang bersih, tenang, ini hanya dunia kawan. Tenang, ini hanya dunia. Kenapa? Karena dunia, sifat dasar daripada dunia itu adalah hanya sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal hadirin, tapi tempat untuk meninggal. Dunia ini bukan tempat tujuan, tapi dunia ini sebagai jembatan untuk selanjutnya di kehidupan atau akan pulang ke kampung halaman kita yang abadan, yaitu akhirat. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanya permainan dan senda gurau hadirin. Dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Bahkan baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, beliau bersumpah 2 kali tentang dunia ini. Yang artinya kata Rasulullah, demi Allah 2 kali baginda Rasulullah SAW bersumpah. Apabila dunia ini dibandingkan dengan akhirat, seperti salah satu dari kalian yang mengangkat jarinya, jari telunjuknya, kemudian dicelupkan di tengah-tengah lautan samudra. Kemudian ketika dia mengangkat, dia melihat ada setetes air yang jatuh dari jarinya. Maka itulah dunia. Hadirin,
Itulah dunia. Ada ulama katakan, agar supaya lebih berasa orang kultum hari ini, saya coba mengajak kepada kita semua, coba tundukkan kepala, coba pejamkan mata walaupun hanya setengah menit. Kemudian coba kita bayangkan, kita seakan-akan berada di tengah-tengah lautan samudera yang kiri kanan muka belakang sejauh mata memandang adalah lautan samudera. Dan ketika kita seakan-akan melihat diri kita dari atas udara, kita melihat seakan-akan kita seperti debu yang sangat kecil di tengah-tengah lautan samudera. Seperti buih, hanya seperti debu. Kemudian debu itu adalah kita dan kita celupkan jari kita di tengah-tengah lautan. Ketika kita angkat air itu, maka itulah dunia yang hari ini pagi, siang, sore, malam kita berlelah-lelah. Tetesan keringat, air mata, bahkan darah, bahkan kadang-kala halal yang menjadi haram, orang hantam. Hanya karena dunia yang hanya setetes ini. Seringkali orang berkelahi bertengkar dengan anak dan istri, keluarga, tetangga, bahkan orang di kantor, hanya karena dunia yang hanya setetes ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua alasan dasar. Ada dua alasan yang besar yang kemudian mengapa kalimat tenang. Tenang dunia ini, tenang ini hanya dunia. Yang kemudian ini bisa menjadi mantra penenang jiwa kita. Yang pertama, agar ketika kita bersedih tidak berlebihan. Ketika kita merasa sedih karena mungkin kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan atau orang menyakiti hati kita, menghina, memfitnah, maka katakan tenang, ini hanya dunia. Kesedihan itu pasti ada batasnya. Bahkan ketika kita mendapatkan masalah sebesar dunia ini pun, ingat, pasti akan berakhir, akan sirna. Ketika kita berjumpa dengan al-maut, ketika kita tutup mata, pasti semua masalah di dunia ini akan kita tinggalkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kultum saya yang singkat ini, mari coba kita merubah mindset kita terhadap dunia. Taruh dunia ini di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Sehingga ketika dunia ini mengecewakan kita, maka tidak akan sakit hati, karena hanya orang genggam. Tapi ketika masuk dalam hati, maka akan jadi sakit hati, bangka dada. Akhirnya apa? Pikiran jadi negatif dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Ustaz Najah mungkin ada yang menyakiti, maka katakan Ustaz, tenang, ini hanya dunia. Kalau Ustaz Malik mungkin ada keinginan, cita-cita, harapan belum tercapai, maka tenang, jangan bersedih, katakan tenang, ini hanya dunia. Atau mungkin kita sudah lelah, capek karena sholat, orang ibadah, maka katakan tenang, capeknya kita di dunia ini hanya sementara, dan insya Allah Allah akan balas di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, mari kita bersihkan hati. Jangan sampai kita tertipu dengan indahnya dunia ini. Dan saya doakan kepada kita semua yang hadir ini, dari sekian banyak staf muslim yang ada di Kementerian Agama ini, kantor Kementerian Agama, kita yang duduk hari ini, demi Allah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita yang hari ini ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak dapat melaksanakan tugas mereka. Kalau untung-untung kalau seandainya setelah ini dorong kerjakan sama dengan saya kadang-kala kerjakan di rumah daripada tidak sama sekali, dan sholat zuhur yang kita laksanakan demi Allah tidak akan pernah kembali, karena salah satu yang akan diminta pertanggungjawaban kepada kita adalah waktu yang kita habiskan selama hidup di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri kultum saya ini dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan simpan dalam hati. Mohon jangan simpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan bobara, ikan cakalang, ikan tanipang, ikan gorara, itulah jenis-jenis ikan yang hidup di lautan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu yang dapat. Jadi alhamdulillah itulah hukum yang telah disampaikan oleh Ustaz tidak masuk. Jadi dipakai mudah-mudahan bermanfaat. Itu itibar bagi kita sekalian untuk lebih mempertajam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.